Apa tujuan sebenar, geng? Jembatan ini dibuat Dumai ke Melaka hanya menguntungkan untuk Indonesia saja. Dan yang lebih mengejutkan, geng, ternyata Gubernur Aceh itu berkiblat kepada Malaysia ataupun Kuala Lumpur, bukan ke Jakarta. Kenapa, geng? Ini bisa terjadi serentak. Apakah Pulau Sumatera udah tidak NKRI lagi kepada Indonesia, lebih memilih ke Malaysia, dan pembangunan jembatan ini apakah? Pertanyaan penting ya, geng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresain beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresain sebuah video Ikinya, geng, baru membaca berita yang sangat menggemparkan dunia juga nih, geng. Kenapa? Karena negara serumpun kita, kayak itu Malaysia dan Indonesia, ada sebuah rancangan membangun jembatan dari Malaka ke mana ya? Ke Malaka kemana ya, geng? Ya, ke Dumai kalau tak silap Ikinya kayak gitu ya. Ikinya juga lupa membaca berita ini. Waduh, waduh. Kalau ada jembatan ini, wah pastinya enak dong orang Indonesia untuk datang ke Malaysia, orang Malaysia datang ke Indonesia. Nah, pertanyaan Ikinya yang orang Malaysia datang ke Indonesia tuh kan melancong kayak gitu ya, gengnya. Mohon maaf nih, bukan merendahkan nih. Sedangkan orang Indonesia ke datang ke Malaysia tuh apa kira-kira ya? Silakan komen dekat bawah, geng. Namun sebelum komen kita simak dulu lah beritanya seperti apa. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong yang sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia mengusulkan pembangunan jembatan langsung ke Indonesia. Negara bagian Melaka mengajukan rencana jembatan yang akan menghubungkan Melaka dengan Dumai, Sumatera, melintasi Selat Malaka. Wow. Panjangnya diperkirakan sekitar 47 km dengan waktu tempuh antar negara sekitar 40 menit. Untuk tahap awal, Melaka menyiapkan anggaran Rp500.000 atau sekitar 2 miliar rupiah khusus untuk studi kelayakan, bukan konstruksi. Kajian ini dijadwalkan mulai Januari 2026 dan akan diajukan ke pemerintah federal Malaysia. Pihak pendukung di Malaysia menilai proyek ini bisa memperkuat peran Melaka sebagai hub logistik dan perdagangan regional, serta menarik investasi baru. Namun oposisi menyoroti kondisi Melaka yang masih bergantung pada anggaran federal dan dinilai belum siap untuk proyek lintas negara berskala besar. Di Indonesia, pemerintah daerah menyambut positif karena berpotensi meningkatkan konektivitas dan ekonomi pesisir Riau. Meski begitu, tantangan utamanya besar karena Selat Malaka adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Proyek ini masih sebatas kajian, akankah terwujud atau berhenti sebagai wacana? Waduh, Malaysia mau bangun jembatan 47 km menuju Republik Indonesia. Berdasarkan dari kumparan guys, pemerintah Melaka, Malaysia tengah serius mengkaji rencana pembangunan jembatan sepanjang 47 km yang akan menghubungkan wilayah Melaka dengan Dumai, Indonesia guys. Dan kalian tahu nggak sih guys, berapa anggaran yang diperkirakan untuk proyek ini? Anggarannya itu diperkirakan sebesar Rp500.000 Malaysia guys, atau setara 2,4 miliar rupiah. Di mana anggaran itu telah dialokasikan untuk studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi, dan juga logistik. Proyek ini diharapkan dapat terhubung dengan kawasan industri baru seluas 5.000 hektar di Malaka guys, sehingga mampu memperkuat konektivitas regional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir Riau, khususnya Dumai dan Bengkalis. Cuman guys, rencana ini banyak menuai kritikan tajam nih dari pihak oposisi di Melaka, yang mereka itu mempertanyakan kelayakan finansial proyek tersebut. Kritik tersebut menyoroti ketergantungan anggaran Melaka pada pemerintah pusat Malaysia, dan mereka khawatir bahwa wilayah yang dihubungkan di Indonesia bukanlah pusat ekonomi utama, sehingga berisiko memberikan hasil yang minim gitu loh guys. Oke guys, untuk kalian nih, baik kalian orang Malaysia maupun orang Indonesia, gimana pandangan kalian atas rencana Malaysia ini guys? Apakah kalian setuju kalau akan dibangun jembatan yang menghubungkan antara Malaysia dan Indonesia? Tujuan sebenar pembinaan jambatan Pangkalan Bala Indonesia jelas tiada manfaat kepada kita, malah hanya menguntungkan negara jiran semata-mata. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati terhadap Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, yang mahu membentangkan cadangan pembinaan jambatan dari Pangkalan Balak di Masjid Tanah ke Indonesia dengan jarak 47.7 km.
Pemerhati menegaskan tiada sebarang faedah komersial melalui pembinaan jambatan berkenaan kerana ianya dilihat hanya memberikan kemudahan akses proses keluar masuk rakyat Indonesia yang mahu bekerja atau datang ke Malaysia. Dakwa pemerhati jika pembinaan jambatan yang memakan kos tinggi itu ditanggung sepenuhnya oleh negara sendiri, justru mengapa mahu berkorban demi kepentingan dan kesenangan negara jiran. Pemerhati turut mendakwa cadangan ini sudah berkali-kali disuarakan namun ditolak oleh Persekutuan kerana jelas lebih banyak keburukan berbanding kebaikan kepada negara Malaysia. Dalam pada itu, pemerhati turut membidas adalah lebih baik menggunakan kemudahan penerbangan sedia ada yang jelas memberi manfaat kepada negara daripada membina jambatan berkos tinggi yang hanya memperkaya negara jiran. Pemerhati menegaskan pembinaan jambatan yang hanya untuk kesenangan politik tersebut akan meninggalkan beban masa depan dan menimbulkan risiko sosial sekiranya tiada tujuan jelas yang memanfaatkan Malaysia. Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. So kita tengok Indonesia pilih untuk bayar semua kerosakan guna duit sendiri, padahal ada banyak negara yang tawarkan untuk bagi bantuan secara percuma. Kenapa Indonesia pilih untuk ambil jalan ni? Aceh ni dia satu provinsi yang dulu dia pernah memberontak untuk keluar daripada Indonesia. Okey. Dia ada sejarah kat situ. Dan inilah antara benda-benda politik yang kadang-kadang tu bagi saya komen yang daripada Bapa Menteri tu sebenarnya macam ni, Faiz. Fahaman saya lah kan. Dia sebenarnya bukan menjawab kepada orang Malaysia. Dia nak bagi tahu kepada orang Aceh. Mungkin orang Aceh kata kenapa kerajaan pusat dia tak hantar bantuan kan. Dia pun mungkin jawab apa yang diberikan oleh Malaysia tu sikit je. Kami akan beri lebih banyak. Tapi bila benda tu di spin kan, jadi macam kerajaan pusat tu tak berterima kasih pada Malaysia. Jadi macam tu lah. Sebab ada friction ada friction antara provinsi Aceh, dan pernah juga dia beritahu sebelum berlakunya banjir tu, Gubernur Aceh pernah berkata kami berkiblatkan ke Malaysia. Dia kata macam tu. Bukan ke Jakarta. Sebab ada hubungan antara perdagangan antara Aceh dengan Pulau Pinang, terutamanya dekat sekali, maupun dengan Kuala Lumpur. Jadi statement-statement tu jadi satu statement yang sebelum banjir tu statement panas lah. Tu mungkin tidak disukai oleh kerajaan pusat. Jadi bila berlaku banjir macam ni, malapetaka macam ni, memang mengharapkan bantuan segera daripada kerajaan pusat lah. Okay. Kerajaan menteri datang. Bila dia tanya macam tu, mungkin dia jawab sebenarnya sikit je Malaysia bagi tu. Kita akan bagi lebih banyak. Tetapi dah mungkin dari segi konteks tu dah dijawab berbeza. Apa tujuan sebenar, geng, jembatan ini dibuat? Kayak gitu ya, geng. Ya, Dumai ke Melaka hanya menguntungkan untuk Indonesia saja. Dan yang lebih mengejutkan, geng, ternyata Gubernur Aceh itu berkiblat kepada Malaysia ataupun Kuala Lumpur, bukan ke Jakarta. Kenapa, geng? Ini bisa terjadi serentak. Apakah Pulau Sumatera udah tidak NKRI lagi kepada Indonesia, lebih memilih ke Malaysia, dan pembangunan jembatan ini apakah? Pertanyaan penting ya, geng ya. Dan ini bukan terkait itu ya, geng ya. Ikinya saja cuma mengumpulkan beberapa video saja kayak gitu ya, geng ya. Jangan ambil kesimpulan dulu. Makanya lebih baik menonton video itu sampai akhir. Oke, geng. Kayak itu. Mungkin bangunan jembatan ini mengantarkan antara kedua pulau, kayak itu antara Indonesia dan Malaysia, sudah dibina sejak lama lah kayak gitu ya, geng ya, biar kemudahan antara kedua negara ini. Namun yang paling diuntungkan ya tentunya Indonesia lah, karena banyak daripada Indonesia akan mengirim pekerja-pekerja Indonesia untuk maju masuk ke Malaysia, kayak gitu saja ya, geng ya. Dan pembangunan ini, geng, bukan apa ya, geng, yang digelontorkan dana itu bukan dari kedua belah pihak, melainkan dari Malaysia katanya, geng. Waduh, ya pastinya warga Malaysia akan geram juga ya, geng ya, karena anggaran-anggaran itu dari mana Malaysia, gak tahu juga dari Indonesia anggarannya dari berapa. Mungkin dari Malaysia 70, Indonesia mungkin 30% kayak gitu ya, geng ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yang ternyata Gubernur Aceh itu berkiblat kepada Malaysia, bukan ke Indonesia. Kok bisa seorang gubernur berkiblat ke sana kayak gitu ya, geng ya, bukan ke barat kayak gitu ya, geng. Bergurau ya, geng ya.
Jok. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benar, silakan komen di bawah. Janji, jangan begaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.